Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini kita akan memasuki sebuah kampung yang secara resmi sudah dihapus dari peta. Tidak ada papan nama, tidak ada warga, tidak ada kehidupan. Tapi setiap malam tertentu terdengar suara sendok mengetuk mangkuk. Bau bakso mengepul dari jalanan kosong, dan pedagang-pedagang yang seharusnya sudah lama hilang masih berjualan. Ini bukan sekedar kisah kampung terbengkalai. Ini tentang mereka yang tidak pernah direlokasi, dan tentang pelanggan yang tidak sadar sedang dimakan perlahan. Siapkan diri kalian, gunakan headset, matikan lampu. Karena setelah cerita ini, mungkin kalian tak akan pernah lagi melihat pedagang malam dengan cara yang sama. Inilah Kampung Terbengkalai. Tidak ada lagi papan nama yang menunjukkan bahwa tempat itu pernah disebut Kampung Gajah. Seolah-olah namanya sengaja dihapus, bukan hanya dari peta, tapi juga dari ingatan manusia. Aku pertama kali mendengar cerita tentang kampung itu dari seorang sopir angkot tua. Suaranya lirih, seolah takut ada yang mendengar. Katanya, kampung itu sudah lama dikosongkan karena berada di wilayah rawan bencana. Tanahnya labil, sering longsor, dan konon pernah retak terbuka setelah gempa besar bertahun-tahun lalu. Pemerintah memutuskan merelokasi seluruh warga. Rumah-rumah ditinggalkan, sekolah, musola, dan warung-warung membusuk dimakan waktu. Secara resmi, kampung itu sudah tidak ada. Namun, yang membuatku merinding bukan soal bangunan kosongnya, melainkan cerita bahwa kampung itu tidak benar-benar sepi. Aku datang ke daerah itu saat senja. Jalanan kecil menuju bekas Kampung Gajah sudah nyaris tertutup semak. Aspalnya retak-retak dan di beberapa bagian terlihat amblas, seperti tanah di bawahnya telah kosong. Tidak ada pelang peringatan, tidak ada garis polisi, hanya kesunyian yang terasa terlalu dalam. Begitu memasuki area kampung, hawa dingin langsung menyergap, padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam. Rumah-rumah kayu berdiri miring, atapnya bolong, jendela terbuka tanpa kaca. Angin masuk dan keluar menghasilkan suara berdecit seperti orangan panjang. Aku berjalan perlahan, merekam suasana untuk dokumentasi. Sampai tiba-tiba aku mencium bau bakso. Aku berhenti. Tidak mungkin. Bau kuah kaldu hangat, bawang goreng, dan daging rebus sangat jelas. Bau itu datang dari arah dalam kampung. Mungkin imajinasi, gumamku, mencoba menenangkan diri. Namun langkah kakiku tetap bergerak mengikuti aroma itu. Di persimpangan kecil, aku melihat sesuatu yang membuat narasku tercekak. Sebuah gerobak bakso berdiri di tengah jalan. Catnya kusam, bannya kempes, tapi panci kuahnya mengepul. Tidak ada orang di sekitarnya. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Kampung ini kosong, sunyi, tidak ada tanda kehidupan. Lalu terdengar suara. Tet, tet. Suara sendok mengetuk panci. Pelan, teratur. Aku menelan ludah. Tak, suaraku gemetar. Dari balik gerobak, seorang pria muncul. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat keabu-abuan. Senyumnya lebar, terlalu lebar. "Baksonya, Mas?" katanya ramah. Aku mundur satu langkah. "Bapak jualan di sini?" "Iya,
dari dulu juga di sini. Dari dulu, aku ingin bertanya lebih jauh, tapi perasaanku menolak keras untuk tinggal lebih lama. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Aku memperhatikan matanya. Hitam, bukan coklat. Bukan gelap karena bayangan. Hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. Aku berbalik dan berjalan cepat menjauh. Tidak berlari. Aku takut jika aku berlari, sesuatu akan mengejarku. Namun sebelum aku sempat keluar dari kampung, suara lain terdengar. Teng, teng, teng. Suara khas tukang mie tek-tek. Aku berhenti. Di ujung jalan lain muncul gerobak mie dengan lampu Petromax menyala. Seorang pria tua mendorongnya perlahan. Kepalanya menunduk, tapi langkahnya ringan, seolah tidak menyentuh tanah. Lalu dari arah perlawanan, asap sate mengepul. Bau kecap terbakar, bau daging dipanggang. Aku kini dikelilingi pedagang bakso, pedagang mie tek-tek, pedagang sate. Semua ada di kampung kosong ini. Dan yang paling mengerikan, tidak satupun dari mereka mengeluarkan suara langkah kaki. Akhirnya aku berlari, tidak peduli lagi. Aku keluar dari area kampung dengan napas tersengal-sengal. Jantung hampir pecah. Saat aku menoleh ke belakang, kampung itu kembali sunyi. Tidak ada gerobak, tidak ada pedagang, tidak ada asap. Seolah semua hanya halusinasi. Namun, bau bakso masih menempel di hidungku. Malamnya, aku menemui warga kampung sebelah. "Kamu bukan yang pertama," katanya. Tiap malam tertentu, mereka keluar, jualan, seperti dulu. Dulu, aku tanya. Ia menatapku lama, lalu berbisik. Pedagang-pedagang itu tidak ikut relokasi. Aku merinding. Kenapa? Karena beberapa dari mereka tidak pernah ditemukan saat kampung itu dikosongkan. Sejak malam itu, tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu mencium bau yang sama. Bau kuah bakso hangat, asap sate yang manis, dan suara samar logam beradu dengan panci. Kadang terdengar jelas, kadang hanya seperti gema yang terjebak di kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya sugesti. Tapi tubuhku tahu, aku telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. 3 hari setelah kejadian itu, aku kembali ke kampung sebelah. Bukan untuk masuk ke kampung gajah, tapi untuk mencari jawaban. Di sebuah warung kopi kecil, aku duduk bersama beberapa warga. Awalnya mereka enggan bicara. Mata mereka terus melirik ke arah jalan yang menuju kampung kosong itu. "Ada aturannya," kata seorang ibu tua akhirnya. "Kalau sudah lihat mereka, jangan pura-pura gak tahu." "Aturan apa?" tanyaku. Ibu itu menarik napas panjang. "Kalau malam tertentu dan kamu dengar suara pedagang, jangan pernah menyapa lebih dulu." Tanganku mengeras memegang cangkir kopi. "Kenapa?" "Karena kalau kamu menyapa, berarti kamu mengakui mereka masih hidup." Menurut warga, fenomena pedagang itu bukan hal baru. Sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu, tepat setelah relokasi besar-besaran dilakukan. Malam pertama setelah kampung dikosongkan, warga kampung sebelah mendengar suara yang tak masuk akal. Teng, teng, teng. Diikuti suara khas bentukan sate dipukul ke gerobak. Beberapa orang mengira ada warga yang diam-diam kembali. Namun saat mereka mengintip dari kejauhan, yang terlihat hanyalah gerobak berjalan sendiri, tanpa kaki, tanpa bayangan. Dan sejak malam itu, setiap malam tertentu, biasanya saat bulan tertutup awan tebal, para pedagang muncul kembali, berjualan seperti tidak pernah terjadi apa-apa.
Aku mendengarkan dengan jantung berdegup. Kenapa pemerintah tidak menutup total area itu? Tanyaku. Seorang pria muda tertawa hambar. Sudah dicoba, dipagar, dipalang, bahkan pernah dijaga aparat. Terus, paginya, pagar hilang, palang patah dari dalam, dan penjaga bilang semalaman mereka dengar suara orang makan. Aku tercekak. Makan? Iya, suara mangkuk, sendok, orang bercakap pelan. Padahal tidak ada siapa-siapa. Malam itu, entah kenapa, aku memutuskan untuk kembali mendekati Kampung Gajah. Aku tahu ini keputusan bodoh, tapi ada dorongan aneh di dadaku, seperti ada sesuatu yang memanggil. Aku berdiri di batas jalan rusak, tidak masuk ke area kampung. Jam menunjukkan 23.47 malam. Angin berhenti. Udara mendadak terasa berat. Lalu, suara itu terdengar lagi. Tet, tet. Kali ini lebih dekat. Lampu Petromas menyala satu persatu di dalam kampung, seperti kunang-kunang raksasa yang bangkit dari tidur panjang. Jalanan yang tadi gelap, kini dipenuhi cahaya kekuningan. Dan mereka muncul, satu persatu. Pedagang bakso, pedagang sate, pedagang mie tek-tek, lebih banyak dari sebelumnya. Aku terdiam di tempatku berdiri. Mereka tidak berjalan keluar kampung. Mereka berkeliling di dalamnya, berhenti di depan rumah-rumah kosong. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat lututku lemas. Di depan beberapa rumah, ada orang-orang yang sedang duduk makan. Aku mengucek mata. Mereka duduk di bangku reot di teras rumah yang seharusnya kosong. Wajah mereka pucat, tubuhnya samar seperti kabut yang diberi bentuk manusia. Mereka makan dengan lahap. Dan yang paling mengerikan, mereka saling berbincang. Baksonya kayak kemarin ya? Iya, rasanya nggak berubah. Besok jualan lagi kan Pak? Pedagang itu tersenyum lebar. Selama kampung ini masih ada, saya jualan terus. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Itu bukan kampung kosong. Itu kampung yang terjebak di waktu lain. Tanpa sadar, kakiku mundur. Kerikil di bawah sepatuku berbunyi. Krak! Semua suara berhenti. Serentak, pedagang-pedagang itu menoleh ke arahku. Orang-orang yang makan berhenti mengunyah. Puluhan pasang mata kosong menatapku. Pedagang bakso yang pertama kali kutemui berjalan mendekat. Kali ini, aku bisa melihat lebih jelas. Kakinya tidak menyentuh tanah. Mas, katanya lembut, mau makan? Aku menggeleng keras. Kenapa? Senyumnya melebar. Dulu, Mas sering makan di sini juga. Dadaku terasa seperti diremas. Apa maksud Bapak? Ia mendekat lagi. Kampung ini tidak pernah kosong, bisiknya. Yang pergi hanya yang masih hidup. Aku berlari. Suara tawa pelan terdengar di belakangku. Bukan tawa mengejek, tapi tawa orang-orang yang sudah lama menunggu. Saat aku berhasil keluar dari area itu dan menoleh sekali lagi, aku melihat sesuatu yang akan terus menghantuiku. Di gerobak bakso itu, tergantung papan kecil bertuliskan nama. Nama yang sama dengan salah satu warga yang katanya hilang saat relokasi. Aku akhirnya mengerti. Para pedagang itu bukan makhluk yang datang dari luar. Mereka adalah bagian dari Kampung Gajah. Dan setiap malam, mereka hanya melakukan satu hal. Berjualan. Untuk para penghuni yang tidak pernah pergi.
Aku tidak langsung pulang malam itu. Aku duduk di pinggir jalan kampung sebelah, gemetar dengan punggung bersandar pada batang pisang yang hampir mati. Bau bakso itu masih melekat di hidungku. Padahal angin malam cukup kencang untuk menghapus bau apapun. Namun, bau itu tidak pergi. Seperti bukan berasal dari udara, melainkan dari dalam tubuhku sendiri. Tanganku gemetar ketika menyalakan rokok. Api korek nyaris tak mau menyala. Saat akhirnya berhasil, aku menghisap dalam-dalam, berharap asapnya bisa menenangkan pikiran. Tapi yang keluar dari mulutku justru rasa kaldu hangat. Aku langsung memuntahkan rokok itu. "Apa-apaan ini?" bisikku. Lidahku terasa aneh, seperti habis mengunyah daging yang lama direbus. Perutku terasa penuh, padahal sejak sore aku belum makan apapun. Saat itulah pikiranku disambar satu pertanyaan yang membuat darahku membeku. Kalau aku tidak makan, lalu siapa yang kenyang di tubuh ini? Pagi harinya, aku mendatangi seorang warga lama yang dikenal sebagai orang yang paling tahu sejarah Kampung Gajah. Namanya Pak Wiryo. Usianya hampir 70 dan ia satu-satunya yang dulu menolak direlokasi, sampai akhirnya dipaksa pergi. Begitu aku menyebut nama kampung itu, wajahnya langsung berubah. "Kamu lihat pedagangnya ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Pak Wiryo memejamkan mata. "Berarti kamu sudah dimasuki jam operasional." "Jam operasional?" Aku tercekak. "Kampung itu buka dan tutup," katanya. "Dan orang yang sudah melihat biasanya ikut terdaftar." Aku merasakan tenggorokanku kering. "Terdaftar sebagai apa?" Pak Wiryo menatapku lama. "Sebagai pelanggan." Menurut Pak Wiryo, Kampung Gajah dulunya kampung biasa, ramai, hidup. Setiap sore penuh pedagang keliling. Tapi sebelum relokasi, ada satu kejadian yang sengaja ditutup-tutupi. Tanah di bagian tengah kampung ambles, bukan longsor biasa, tapi seperti ditelan dari bawah. Beberapa rumah runtuh dalam satu malam, dan beberapa orang tidak pernah ditemukan jasadnya, termasuk para pedagang yang sedang mangkal malam itu. "Tanahnya lapar," kata Pak Wiryo lirih, "dan yang jatuh ke dalamnya tidak pernah keluar." Aku merinding. Lalu kenapa mereka masih berjualan? Karena mereka tidak tahu mereka sudah mati. Atau mungkin mereka tahu, tapi tidak bisa berhenti. Malam ketiga setelah kejadian itu, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Aku terbangun pukul 2 pagi dengan suara sendok beradu. Padahal aku berada di rumah kontrakan, jauh dari kampung itu. "Tet, Tet." Suara itu berasal dari dapur. Dengan jantung hampir meledak, aku berjalan perlahan. Lampu dapur menyala sendiri. Dan di meja makan, ada semangkuk bakso. Masih hangat. Asapnya mengepul pelan. Aku menutup mulutku. Air mata mengalir tanpa sadar. "Aku gak pesan." Suaraku pecah. Dari balik pintu, suara yang sangat kukenal menjawab, "Tenang mas, sudah langganan." Aku tidak berani menoleh. Sendok di mangkuk itu bergerak sendiri. "Siapa yang makan?" tanyaku gemetar. "Ya mas, sejak kemarin." Aku jerit dan membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa, tapi mangkuk itu kosong. Perutku terasa kenyang. Aku kembali ke Pak Wiryo keesokan harinya dengan wajah pucat. "Saya gak mau jadi bagian dari mereka," kataku putus asa. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Ada satu cara." "Apapun itu Pak." "Kamu harus ikut 1 kali penuh. Datang ke kampung itu dan makan di sana." Darahku terasa berhenti mengalir. Justru itu yang mereka mau. "Iya, tapi kali ini kamu harus tahu siapa yang makan lewat tubuhmu." Malam itu, aku kembali.
Kampung Gajah terbuka lebar seperti menyambut. Lampu-lampu menyala lebih terang dari sebelumnya. Suara ramai terdengar jelas seperti pasar malam. Aku duduk di bangku kayu. Pedagang bakso datang menghampiri. "Biasa mas?" tanyanya. Aku menelan ludah. "Iya." Saat mangkuk diletakkan di depanku, aku melihat bayanganku di kuah bening itu. Dan di belakang bayanganku, ada wajah lain. Wajah pucat tersenyum, menempel tepat di tengkuku. Saat aku mengangkat sendok itu bergetar di tanganku. Kuah bakso di mangkuk beriak pelan, padahal tidak ada angin. Bayangan wajah di belakangku masih ada di sana. Tersenyum, matanya cekung. Kulitnya seperti kertas basah yang menempel di tulang. "Ayo," bisiknya tepat di telingaku. "Dari kemarin aku cuma nyicip lewat kamu." Aku menutup mata. Nafasku pendek-pendek. "Keluar," gumamku. "Keluar dari tubuhku." Ia tertawa pelan. "Ini bukan tubuhmu lagi. Ini cuma giliranmu pinjam." Sendok itu terangkat sendiri. Aku merasakan tanganku bergerak tanpa perintah. Ototku menegang, tapi tidak bisa melawan. Kuah hangat menyentuh bibirku, atau bibir siapapun yang sedang menguasai tubuh ini. Saat bakso pertama masuk ke mulutku, sesuatu menangis di dalam kepalaku. Bukan aku. Sekelilingku berubah. Suara kampung menjadi lebih ramai. Aku mendengar tawa anak-anak, suara radio tua, piring beradu. Orang-orang memanggil nama satu sama lain. Namun saat aku membuka mata, semua wajah yang kulihat tidak sempurna. Ada yang tidak punya mata. Ada yang rahangnya tergantung. Ada yang bagian kepalanya seperti pernah hancur lalu disusun kembali asal-asalan. Mereka makan dengan lahap, dengan rakus. Seolah rasa lapar mereka tidak pernah berakhir sejak hari terakhir mereka hidup. Pedagang sate berdiri tak jauh dariku. Tangannya membalik daging di atas bara yang tidak menghasilkan panas, tapi tetap menghitamkan daging. "Asapnya wangi ya," katanya sambil tersenyum. Aku ingin muntah, tapi tubuh ini menelan semuanya. "Kenapa aku?" teriakku dalam hati. "Karena kamu datang," jawab banyak suara sekaligus. "Dan kamu melihat kami." Aku mencoba bangkit dari bangku, tapi kakiku tidak mau bergerak. Bangku itu menyatu dengan lantai. Kayu lapuknya merambat seperti akar, membelit kakiku, menahan tubuhku agar tetap duduk. "Pelanggan harus duduk manis," kata pedagang bakso. Aku menatapnya, dan baru sadar sesuatu yang membuat kepalaku hampir pecah. Gerobaknya berdiri tepat di atas tanah yang retak besar. Retakan itu bernafas. Dari celah hitamnya aku mendengar suara rintihan tertahan. Suara-suara yang sama dengan wajah-wajah di sekelilingku. Itu suaraku nyaris tidak keluar. "Itu kuburan kalian?" Pedagang bakso menggeleng pelan. "Bukan." Ia menunjuk ke bawah. "Itu dapur." Tiba-tiba aku tidak lagi duduk di bangku. Aku berdiri di bawah, di dalam tanah. Gelap, sempit, lembab. Tubuh-tubuh saling bertumpuk. Ada yang masih berusaha merangkak. Ada yang separuh badannya tertelan tanah. Ada yang terus mengunyah sesuatu yang tidak terlihat. Aku melihat seorang pria dengan kaos lusuh memeluk gerobak bakso yang penyok. "Itu dagangan saya," katanya sambil menangis. "Kalau saya nggak jualan, mereka marah." Tanah di sekelilingnya bergerak, menekan tubuhnya. "Lapar," bisik suara dari segala arah. "Lapar, lapar, lapar." Aku berteriak dan tersadar kembali di bangku. Mulutku penuh kuah. "Apa kamu pikir mereka cuma jualan?" Suara di tengkuku tertawa. "Kami ini pengikat." "Pengikat apa?" batinku menjerit. "Pengikat jiwa." Aku akhirnya mengerti. Pedagang-pedagang itu bukan sekedar arwah. Mereka adalah penjaga ritual, tanpa sadar atau mungkin terpaksa. Selama mereka berjualan, selama ada yang makan, Kampung Gajah tetap hidup. Dan hidupnya kampung ini dibayar dengan tubuh orang yang masih bernafas.
Seperti aku nggak mau lanjut, kataku keras berusaha merebut kendali tubuh. Aku berhenti. Seketika seluruh kampung sunyi. Semua kepala menoleh ke arahku. Pedagang mie tak-tak mendekat. Wajahnya retak seperti porselin. Tidak ada kata berhenti, hanya tutup. Lampu-lampu Petromax mulai meredup. Tanah bergetar. Dari retakan di bawah gerobak, tangan-tangan hitam bermunculan, mencakar udara. Kalau tidak ada pelanggan, bisik suara-suara itu. Pedagangnya yang dimakan. Pedagang bakso menatapku. Untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di matanya. Kamu harus lanjut, katanya memohon. Atau kami yang ditarik ke bawah. Aku tertawa histeris. Kalian sudah mati. Justru itu, kami masih bisa sakit. Aku memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga dari dalam dadaku. Aku tidak mau makan lagi. Tubuhku kejang, kuah tumpah, mangkuk pecah. Lampu-lampu padam satu persatu. Jeritan terdengar, bukan dari manusia, tapi dari tanah itu sendiri. Aku terlempar ke belakang, dan semuanya gelap. Aku terbangun di pinggir jalan kampung sebelah saat fajar. Tubuhku kotor lumpur, bajuku bau tanah busuk. Di mulutku masih ada rasa bakso. Pak Wiryos berdiri di atasku. Sudah selesai, katanya pelan. Apa aku bebas? Tanyaku lemah. Pak Wiryo menatap kampung gajah yang kini kembali sunyi. Belum, jawab Pak Wiryo. Kamu cuma belum lapar. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan aneh. Tubuhku sehat, tapi rasa lapar datang dengan cara yang salah. Bukan lapar perut, melainkan lapar yang muncul tiba-tiba di jam-jam tertentu. Pukul 11 malam, pukul 2 pagi. Setiap kali itu terjadi, aku mencium bau yang sama. Bakso, sate, mie tek-tek. Dan setiap kali bau itu datang, tanganku terasa berminyak. Aku mencoba hidup normal, bekerja, bertemu orang, tertawa. Tapi ada satu kebiasaan yang tidak bisa kuhentikan. Aku selalu memperhatikan pedagang keliling. Setiap mendengar suara tet, tet, jantungku berdegup terlalu cepat. Setiap melihat gerobak sate lewat, dadaku terasa sesak. Satu malam aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Dan aku melihat sesuatu yang membuatku menjatuhkan sikat gigi. Bayanganku tidak menatap ke arahku. Ia menatap ke belakangku. Tersenyum. Aku kembali menemui Pak Wiryo seminggu kemudian. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Kamu mulai dengar suara ya? Tanyanya tanpa aku perlu bercerita. Aku mengangguk. Berarti kampung itu belum tutup, katanya. Bukankah tadi Bapak bilang aku cuma belum lapar? Pak Wiryo mengelah nafas panjang. Kampung itu gak butuh kamu makan di sana, katanya. Cukup kamu ingat rasanya. Aku merasakan tenggorokanku kering. Maksud Bapak? Kamu sudah jadi sambungan? Jawabnya. Kalau suatu hari kampung gajah benar-benar kehabisan pelanggan, ingatanmu yang akan buka pintunya lagi. Aku tertawa getir. Jadi, aku kutukan berjalan. Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan sesuatu padaku. Sebuah koin receh. Masih hangat. Koin ini akan selalu kembali ke kamu. Kalau suatu hari kamu terbangun dan koin ini ada di sakumu, jangan keluar rumah malam itu. Kenapa? Karena mereka sedang buka lapak. Malam itu, aku bermimpi. Aku berdiri di kampung gajah. Tapi kampung itu tidak rusak. Tidak kosong. Tidak menyeramkan. Lampu terang. Rumah utuh.
anak-anak berlarian. Dan aku berdiri di balik sebuah gerobak. Gerobak bakso. Tanganku memegang sendok. Gerakannya luwes, terbiasa. Ada antrian di depanku. Banyak wajah yang tidak kukenal. Dan beberapa yang kukenal. Mereka tersenyum padaku. Baksonya satu, Mas. Aku membuka mulut untuk menjawab. Dan terbangun sambil berteriak. Pagi itu aku menemukan sesuatu di dapur kontrakanku. Sebuah gerobak kecil mainan. Berkarat. Dengan tulisan tangan di sisinya. Buka malam ini. Aku berlari ke kamar Pak Wiryo. Rumahnya kosong. Tetangga bilang Pak Wiryo meninggal semalam. Jasadnya ditemukan di teras rumah dengan uang receh berserakan di sekelilingnya. Dan bau sate yang sangat kuat. Sekarang, aku menulis ini sebagai peringatan. Jika suatu malam kamu melewati jalan sepi lalu mencium bau bakso dari tempat yang seharusnya kosong, jika kamu mendengar suara pedagang dari kampung yang sudah lama ditinggalkan, jangan berhenti. Jangan menoleh. Dan apapun yang terjadi, jangan makan. Karena kampung gajah tidak pernah ditinggalkan. Ia hanya menunggu. Dan setiap kampung yang dilupakan, selalu butuh pelanggan baru. Kampung bisa ditinggalkan, rumah bisa runtuh, nama bisa dihapus dari peta, tapi rasa lapar tidak pernah benar-benar hilang. Jika suatu malam kalian mencium bau bakso di tempat yang seharusnya kosong, jika kalian mendengar suara tet-tet di jalan yang tidak ada siapa-siapa, ingat satu hal. Jangan menoleh, jangan menyapa, dan jangan pernah makan. Karena mungkin kalian bukan pelanggan pertama, dan bukan juga pelanggan terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.